Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik setiap orang, yang penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Maka secara mendasar, hak merupakan suatu kewenangan manusia untuk bertindak yang kewenangan itu bisa didapatkan atas pemberian Tuhan. Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai kaidah sila kelima Pancasila seperti mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan, namun tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran kepada kewajiban teman-teman. Jangan seperti itu ya. Pak Anton tidak membayar pajak listrik, pajak kendaraan, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan karena beranggapan bahwa pajak merupakan bentuk pemaksaan kehendak oleh negara kepada rakyatnya. Tindakan Pak Anton tersebut merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang NKRI tahun 1945. Jadi teman-teman, yang merupakan bagian dari kewajiban warga negara adalah mematuhi tata tertib lalu lintas, membayar iuran sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti upacara bendera secara tertib dan disiplin. Hak untuk mendapatkan pengajaran diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seorang pelajar hendaknya melaksanakan kewajibannya di sekolah. Namun, ketika segala kewajibannya telah ditunaikan, tapi tidak kunjung menuai haknya, maka hendaknya pelajar tersebut tetap melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan agar memperoleh hak-haknya. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya adalah nilai dasar yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Pengamalan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia dapat diterapkan dalam sikap-sikap pembina rasa nasionalisme dalam bingkai NKRI. Keseluruhan nilai yang dijadikan pedoman dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada pasal 27 ayat 1. Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial budaya seperti yang tercermin pada pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diwujudkan seperti berikut ini. Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah bagi seluruh insan pendidikan. Hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah bagi pelaku seni dan budaya saja. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan melalui membayar pajak bumi dan bangunan. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dalam bidang pendidikan formal. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Aturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1. Selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pencerminan nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya disebut nilai instrumental, teman-teman. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan oleh faktor internal adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus menyadari bahwa tidak semua pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban disebabkan oleh faktor dari luar. Namun, banyak loh yang berasal dari diri perilaku sendiri, seperti perilaku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terlanjur terjadi, kita dapat melakukan upaya represif. Apa sih upaya represif itu? Upaya represif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat setelah terjadi penyimpangan. Cara represif dilakukan dengan menindak untuk memberikan sanksi bagi para pelakunya. Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat represif, posisi lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata, yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan yang selaras dengan makna pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nilai praktis merupakan perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai praksis sila ketiga Pancasila adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas. Hal tersebut sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa,
mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat rule of law. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Maksudnya adalah kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan, pemerintah, dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Nah, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah Mahkamah Agung. Peranan penting yang diemban oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga, tindakan yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya adalah melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. Nah, cara yang bisa ditempuh seperti melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan yang terakhir merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Tahu tidak teman-teman, mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan, kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum merupakan petunjuk berperilaku dalam kehidupan, maka masyarakat harus menyadari akan adanya perintah dan larangan dalam penegakan hukum. Pernyataan tersebut merupakan makna hukum yang berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib dan keteraturan hubungan masyarakat. Salah satu hak kekayaan industri yang merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil kreasi seseorang dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut disebut hak desain industri. Nah, apa sih yang disebut dengan pengadilan militer? Pengadilan militer adalah lembaga yang bertugas mengadili anggota-anggota TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, kalau objek peradilan tata usaha negara itu meliputi bidang sosial, ekonomi, dan fungsi publik.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum, teman-teman. Nah, contoh nyata tindak pidana pelanggaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah menodai dan membakar bendera merah putih. Konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1. Nah, supaya pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah, maka tindakan yang layak digunakan atau dilakukan untuk para pelanggar hak itu sebaiknya diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton. Jangan